anakmu tergadai oleh akikah. Artinya seorang bapak itu harus mengakikahkan anaknya dengan memotong kambing. Kalau seorang bapak tidak memotong kambing, maka anak itu akan tergadai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Ba'du. Jamaah kaum cerdas yang berbahagia, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita masih bisa bertatap muka, berkumpul dalam rangka menuntut ilmu, tentunya ilmu yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan tuntunan yang disampaikan oleh Rasulullah akan membawa keberkahan untuk kita semua. Pada hari ini kita mencoba lagi untuk membuka pertanyaan-pertanyaan terkait dengan masalah ibadah-ibadah dalam agama kita, yaitu agama Islam. Silakan yang mau bertanya. Nama saya Idin Samsudin. Saya ingin bertanya Pak Haji, ya akikah itu kan biasanya anak bayi yang baru lahir sekitar 7 hari bisa dilakukan akikah. Nah sekarang bagaimana yang sudah dewasa apa sudah tua belum akikah tapi pengen melakukan akikah? Bagaimana penjelasannya dan apakah masih boleh gak melakukan akikah? Saya kira pertanyaan dari saya sekian dulu Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Idin Samsudin, pertanyaannya tentang akikah. Banyak memang pertanyaan-pertanyaan terkait akikah. Apakah saya boleh mengakikahkan orang tua saya yang telah meninggal? Ataukah apakah akikah itu hanya pas 7 hari dan sebagainya? Kita tidak membicarakan tentang masalah hukum akikah itu. 7 harikah? Atau bagaimana ini? Apa orang tua gitu. Persoalannya bukan ada di situ. Persoalannya adalah akikah itu adalah upaya seorang bapak. Jadi akikah itu adalah upaya seorang bapak untuk menyembelihkan kambing ketika anaknya itu baru lahir. Artinya akikah itu adalah pencanangan seorang bapak ketika anaknya lahir. Kenapa yang dipotong itu kambing? Ya, bukan kuda, bukan bebek, bukan onta. Nah, memang ada satu hadis, ya, anakmu tergadai oleh akikah. Artinya seorang bapak itu harus mengakikahkan anaknya dengan memotong kambing. Kalau seorang bapak tidak memotong kambing, maka anak itu akan tergadai. Sekarang apa sih artinya tergadai? Tergadai itu adalah barang milik saya tapi tidak bisa diambil manfaatnya. Itu yang harus dipahami dulu. Barang milik saya tapi saya tidak bisa mengambil manfaatnya. Nah, ketentuan-ketentuan yang Rasul bimbing kepada seorang anak itu kedua adalah
memberi nama. Yang pertama tadi itu ya akikah potong kambing. Yang kedua memberi nama. Yang ketiga mencukur rambut. Dan rambutnya ditimbang dengan perak, dan peraknya dijual, atau boleh dengan emas, dan emasnya dijual, dan hasil penjualan itu lalu dibagikan kepada fakir miskin. Di dalam tuntunan agama, orang berakikah itu anak laki-laki satu ekor, anak laki-laki 2 ekor, anak perempuan 1 ekor. Jadi beda ya. Nah, jadi kita ini persoalan akikah itu jangan dilihat dari kapan waktunya. Persoalannya bukan ada di situ. Bukan, ya. Artinya di sini seorang bapak mencanangkan kepada anak itu bahwa anak itu harus namanya baik, ya. Harus ditimbang, rambutnya dicukur rambutnya, dan harus dipotongin kambing. Jadi apa maksudnya? Kok dipotongin kambing? Nah, itu. Yang motong itu harus bapaknya. Zaman sekarang enggak kan? Ya, zaman sekarang ada akikah, beli aja tuh di situ. Maka jadi itu ada 2 juta tahun 2021 itu 2 juta, jadi 300 dus bagi-bagi. Bukan itu maksudnya. Ya. Yang memotong kambing itu adalah bapaknya. Ya. Kenapa kambing? Di dalam Quran selalu kambing. Nabi Adam dulu dengan anak-anaknya itu, siapa? Habil Qabil itu ke kambing. Ya. Nabi Ibrahim kambing juga. Akikah kambing juga. Itu kenapa kambing? Ini harus jadi ada filosofi. Ya, ada filosofinya. Kenapa kambing gitu? Kenapa juga seorang bapak? Nah, artinya, seorang anak itu kita harapkan jangan sampai tergadai. Artinya anak itu saya yang punya, tapi nggak bermanfaat anak itu, maksudnya gitu. Itu. Boro-boro bermanfaat anak itu. Bisa-bisa anak itu ngeselin. Kenapa ngeselin? Ada hal-hal yang kurang beres di dalam karakter-karakter anak. Karakter-karakter anak itu ada pada orang tuanya. Jangan nyalain siapa-siapa. Maka untuk mengantisipasi, Rasul mencanangkan ketika kamu sudah punya anak, maka potonglah kambing. Artinya kita manusia ini sama kambing itu nggak beda jauh. Yang membedakan itu cuman manusia itu ada akalnya, ada keimanannya gitu loh. Jadi kalau kita nggak ada akal, nggak beriman, ya sama aja kambing gitu ya. Nah, di sini artinya bahwa kita lihat kebiasaan kambing. Kebiasaan kita dengan kambing itu sama. Cuma volumenya berbeda. Coba lihat kebiasaan kambing. Yang pertama adalah seksual. Wah. Coba lihat kambing. Kita lihat kambing aja. Kambing kalau dilepas itu udah dinaikin, mau dikawinin. Itu kambing. Nah, maka itu dipotong, maksudnya gitu. Kita juga punya seksual. Tapi jangan kayak kambing. Gimana aja naik. Seperti gitu. Itu yang dipotong. Mudah-mudahan kata bapak ini, anak saya jangan kayak kambing gitu. Ya, Pak Selamat ya. Apalagi tuh yang kambing kebiasaannya tuh. Kebiasaannya kita dengar suara kambing aja kesal. Enggak kayak suara macan. Atau suara
suara itu serigala, serem. Tapi kalau suara kambing, ya, kesal banget. Artinya lu jangan minta mulu. Itu namanya minta diprotek. Be, be, dikit-dikit teriak, dikit-dikit teriak, dikit-dikit. Lu kapan bisa nggak teriak? Supaya anak saya ini yang harus 7 hari ini harus bisa dia berdiri sendiri, harus bisa usaha, harus bisa mandiri. Jangan teriak mulu, maksud tuh gitu. Ya, gitu ya. Potong tuh. Itu berdoa kepada Allah agar anak saya itu bisa gitu. Yang ketiga, apa itu? Ngunyah mulu tuh. Kambing itu coba kita lihat ya. Makan, udah duduk nih, ngunyah aja itu. Artinya kita juga ngunyah makan, tapi nggak kayak kambing ngunyah, mau tidur ngunyah, ini ngunyah. Artinya kita itu mau yang jangan kayak gitu, dikit-dikit makan, ini nggak ada kenyang-kenyangnya. Mau jadi apa lo begitu? Itu ya Allah, potong tuh. Ya. Mudah-mudahan anak saya ini jangan makan mulu. Kayak begitu. Makan sih boleh, tapi jangan kelebihan. Pagi makan, siang makan, malam makan, mau tidur makan. Itu kapan mau belajarnya dan seterusnya begitu. Yang keempat, apa itu? Beradut tanduk. Ya. Beradut tanduk itu artinya orang nggak akur. Ya. Berantem mulu. Ya. Ribut mulu sama tetangga. Kita minta kepada Allah agar anak yang baru lahir ini dia jangan berantem mulu, jangan bermusuhan kepada tetangga, bermusuhan kepada temannya, bermusuhan, dan semuanya orang ditanduk-tandukin. Ini, nah kalau seseorang itu ya, mengalami yang pertama dia suka wah kemana aja, dia minta lalu dia minta pertolongan mulu, melulu, ya, terus dia makan melulu. Lalu dia itu sendiri berantem melulu. Itu namanya anak nggak berguna tuh. Begitu. Itu artinya kita punya anak tapi nggak berguna tuh begitu. Itu jama juga anak tergade, ya begitu. Tapi kalau orang tua bagaimana kain? Ya bukan itu maksudnya. Maksudnya tadi itu pencanangan kepada anak yang baru. Apa tuh? Terusnya dikasih nama. Nama-nama itu yang bagus-bagus. Biar nama itu mencerminkan kepribadiannya. Itu Muhammad Nur Ihsan. Wah. Iya, Pak Slamet. Yang gitu. Biar sejahtera, biar menjadi orang baik, cahaya baik. Jadi kalau dia kasih nama orang tua cahaya baik, ya kita harus baik. Kalau nggak baik, kita tergadai juga namanya, kan gitu. Ya, terus satu lagi apa tuh? Mencukur rambut. Ya, mencukur rambut, rambutnya itu dicukur, rambutnya itu ditimbang. Nah, beratnya berapa diganti dengan emas. Kalau punya 1 gram itu maka diberikan emas, emasnya itu di harga emas itu uangnya dibagi-bagi. Artinya kita punya anak itu mbok ya berpikirnya berkurban gitu loh. Pengen bagi-bagi infak sama orang. Maksudnya begitu. Ya. Jadi di dalam kepalanya itu, walaupun kepalanya itu pengen harta gitu, maksudnya emas itu harta, tapi mbok ya dibagi-bagi. Tuh. Maka ketika 4 itu sudah kita canangkan, kita berdoa kepada Allah dan yang memotong itu adalah orang tuanya, maka insya Allah pasti Allah kabulkan anak itu menjadi anak yang paling baik, soleh dan solehah. Anak laki-laki itu bebannya berat, bandelnya juga berat. Itu kalau anak perempuan sih makanya 1 saja cukup. Jadi sini adalah persoalan akikah itu kita kembalikan lagi kepada pemberitaannya, bukan kapan diakikahkan, bukan udah tua, bukan udah meninggal,
itu udah berbeda lagi. Artinya posnya udah berbeda lagi. Tapi akikah adalah dalam rangka pencanangan seorang tua itu kepada anak yang baru lahir dengan mengambil filosofi yang diajarkan oleh Rasulullah SAW agar anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Yang saja mudah-mudahan dapat dimengerti oleh jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.